saya Dr. Panji Aksan dalam acara kesayangan kita, Rehat Ruang Sehat. Sebuah acara yang akan membahas masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Pertama-tama saya ingin terlebih dahulu menyapa kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga selalu diberikan kesehatan serta limpah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada segenap pasien dan juga pengunjung yang saat ini berada di lingkungan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami dan semoga segera diberikan kesehatan, diangkat dari segala penyakit sehingga dapat kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta pastinya. Baik para pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini kita sudah berada dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh makfirah. Dan tentunya di bulan suci ini umat muslim seluruh dunia yang memiliki kekuatan tentunya diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa. Namun sayangnya bagi saudara-saudara kita yang menderita penyakit tertentu, menjalankan ibadah puasa ini bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri nih ya. Salah satunya adalah untuk penderita penyakit GERD atau gastroesophageal reflux disease. Ini adalah suatu penyakit asam lambung di mana asam lambungnya ini naik bahkan sampai ke kerongkongan. Biasanya diakibatkan karena adanya kelemahan dari sphincter atau katup yang ada di kerongkongan bagian bawah. Nah, untuk itu hari ini akan kita bahas nih apakah yang terpenting apakah aman berpuasa bagi para penderita GERD dan kalaupun aman apakah ada tips untuk bisa sehat berpuasa bagi para penderita penyakit GERD ini. Dan sudah hadir saat ini di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya expert untuk tema kita pada hari ini yaitu beliau Dr. Erwin Budi Cahyono, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum Dr. Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dr. Panji. Terima kasih dok sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah masih sehat walafiat dan semoga para pemirsa Ruang Sehat juga diberikan kabar sehat juga. Amin, amin. Bagaimana puasanya dok? Lancar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan ya dok ya. Yeah. Dan sesuai dengan tema kita yang cukup menarik pada hari ini yaitu bagaimana tips aman berpuasa bagi penderita penyakit GERD. Nah sebelum kita membahas ke sana nih dok, mungkin bisa dulu disampaikan kepada pemirsa apa sih pengertian dari GERD ini dok? Monggo dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ruang Sehat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih pada Dr. Panji yang selaku MC membawakan acara ini, dan ini acara yang saya kira sangat bermanfaat bagi seluruh pemirsa yang mengikuti, baik yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang maupun di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Ya. Tema hari ini tentang gastroesophageal reflux disease. Ya. Jadi sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang GERD atau GERD, apa sih yang dimaksud dengan GERD atau GERD? Seperti tadi yang disampaikan Dr. Panji di awal bahwa penyakit GERD kepanjangan dari penyakit reflux gastroesophageal. Jadi penyakit ini ditandai karena adanya regurgitasi atau balik arahnya isi cairan lambung yang menuju ke kerongkongan. Baik ya. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa yang menjadi apa ya istilahnya tanda kenapa kok bisa terjadi berbalik arah, karena memang ada faktor kelemahan ya yang ada di daerah namanya lower sphincter esophagus. Oke. Jadi di situ berupa, saya seringkali menyebutkan sebetulnya otot yang berupa cincin ya. Jadi otot di sini dia akan secara otomatis dia akan membuka pada saat kita makan dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung. Ya.
dan dia otomatis akan menutup bila mana memang makanan sudah tidak ada yang melewatinya. Oke, ya. Ya, jadi pada yang sistem pencernaan yang normal seperti itu tadi. Ya. Tetapi kalau pada tadi penyakit GERD atau GERD yang terjadi di lower sphincter esophagus, terjadi suatu kelemahan, ya. Sehingga kalau ini ada kelemahan, sehingga ya kalau saya mengibaratkan ada yang memang katup atau klep itu tidak bisa tertutup dengan rapat, sehingga akan menyebabkan sebagian isi cairan lambung itu mengalami regurgitasi ke kerongkongan. Baik. Jadi masalah utamanya adalah adanya kelemahan di otot ya dok ya, yang ada di bagian bawah dari kerongkongan kita. Yang pastinya bila asam lambung ini naik, asam lambung di lambung naik aja akan menimbulkan gejala, apalagi kalau sudah naik ke kerongkongan. Begitu ya dok ya? Nah ini kira-kira apa gejala dan tanda yang bisa dirasakan ketika terjadi GERD, dan ini apa sih dok bedanya dengan penyakit MAH yang biasa dok? Baik, seperti yang saya membaca beberapa ulasan ya tentang penyakit GERD, yang paling dominan yaitu gejala rasa panas terbakar atau seringkali disebutkan dengan heartburn. Heartburn ya dok ya. Ya. Jadi heartburn itu ada sekitar 40% ya, banyak ya, termasuk angka yang cukup besar dari populasi dewasa ya. Jadi heartburn itu sangat dominan ya, tetapi beberapa gejala yang lainnya bisa saja terjadi ya, seperti contohnya suaranya menjadi serak ya. Kemudian ada yang contoh yang lainnya mungkin kayak seperti susah untuk menelan. Susah menelan. Okay. Kemudian ada juga yang memang rasanya mulutnya terasa pahit, ya itu berarti memang ditandai memang ada suatu gangguan yang akibat regurgitasi tadi. Baik. Tetapi ada juga yang memang kayak semacam batuk kronis, jadi kayak radang tenggorokan, ya. Itu pun ternyata setelah kita analisa ternyata itu jadi gejala dari GERD. Gejala awal dari GERD. Gitu. Baik. Jadi memang gejalanya ini sebenarnya agak mirip-mirip dengan MAH yang biasa, yaitu heartburn atau rasa terbakar di ulu hati ya dok ya. Tapi biasanya ada gejala tambahan yaitu berupa terasa pahit di tenggorokan atau sulit menelan, yang ini merupakan menandakan adanya regurgitasi tadi. Dan juga terkadang ini gejalanya adalah batuk, jadi seringkali salah diartikan atau salah didiagnosis ya dok ya. Seringkali dianggap batuk kronis, padahal sebenarnya masalahnya adalah di tadi adanya kelemahan di sphincter kerongkongan bagian bawah. Nah ini kemudian kira-kira penyebab utamanya tadi adalah kelemahan di sphincter bagian bawah ya dok. Nah ini kira-kira apa sih dok yang bisa menyebabkan sphincter yang ada di bagian bawah kerongkongan ini lemah, dan kira-kira siapa saja yang lebih berisiko untuk mengalami penyakit GERD ini dok? Iya, kalau kita bicara kelemahan memang kita tidak bisa menyebutkan populasi atau pasien khusus ya. Tetapi yang perlu diulas sebetulnya ada satu lagi keterangan yang tadi belum saya ulas dok. Jadi di mukosa bagian dalam dari lambung itu dia memiliki yang namanya kadar pH. Ya. Jadi kalau memang pH di lambung kita itu normal sekitar 1,5 sampai 3,5. Ya. Sehingga kalau memang ada sebagian isi cairan lambung itu memang naik mengalami regurgitasi ke kerongkongan, di mana di kerongkongan di bagian distal itu yang paling dekat dengan lower sphincter esophagus, itu di situ paling aman pH itu sedikit di atas angka 4. Ya, sehingga kalau memang ada sebagian isi cairan lambung itu naik ke kerongkongan, nah itulah yang memang menimbulkan gejala yang tadi bisa heartburn, bisa mulutnya sampai pahit ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang faktor risiko
Ya, faktor risiko saya kira yang paling dominan untuk saat ini memang berat badan berlebih. Oke. Sehingga ada yang menyebutkan GERD ini memang akibat pengaruh dari perubahan gaya hidup. Oh ya. Ya. Kenapa sih kok berat badan berlebih? Ya karena logis yang sering kita kita konotasikan, kita samakan. Jadi kalau pada saat berat badan berlebih, tekanan yang menekan daerah perut ini dia akan naik, meningkat sehingga terus akan mengakibatkan peningkatan atau menekan dari perut, kemudian menekan pada bagian lambungnya sehingga akibatnya dia akan mendorong isi cairan lambung itu untuk naik ke kerongkongan. Baik. Jadi itu tadi ya, jadi awalnya adalah karena asam lambung yang terlalu tinggi, tingkat keasamannya terlalu tinggi sehingga sampai ke bawah kerongkongan ini tingkat keasamannya tinggi, apalagi bila ditunjang dengan berat badan berlebih bisa semakin mempertinggi kemungkinan terjadinya penyakit GERD ini. Gitu ya, Dok? Ya. Kemudian bila kita lihat dari gejalanya tadi kan sebenarnya seringkali mirip-mirip dengan gejala penyakit yang lain ya, Dok. Ya. Mirip dengan penyakit MAH, bahkan mirip dengan batuk kronis, dan juga untuk gejala heartburn atau rasa terbakar di ulu hati ini juga bisa saja dikonotasikan sebagai penyakit jantung. Ya. Nah ini kira-kira adakah pemeriksaan penunjang yang spesifik untuk kita dapat mendiagnosis pasien penderita GERD, Dok? Baik, kalau kita bicara pemeriksaan yang spesifik, tentunya kita melihat keberadaan pasien ini di mana. Ya. Sehingga kalau keberadaan pasien ini berada pada pusat kesehatan masyarakat, ya puskesmas, saya kira kita mempunyai salah satu tools dengan memakai kuesioner GERD. Ya. Di situ ada ulasan atau ada pertanyaan yang harus dijawab oleh pasien, dan itu lama dari gejala yang dirasakan oleh pasien itu hanya ditanyakan selama 7 hari terakhir. Ya. Dari scoring di situ memang kita bisa mencurigai ya pasien GERD bila skornya itu totalnya sekitar 8 hingga 18. 8 hingga 18, baik. Jadi kalau mungkin yang paling tinggi skornya yaitu 18, jadi sekitar lebih dari sama dengan 8, itu sudah kita mencurigai suatu GERD. Nah, kalau kita berada di rumah sakit yang memiliki fasilitas beberapa prosedur yang canggih, ya seperti endoskopi, saya kira untuk pemeriksaan endoskopi itu memang bertujuan untuk melihat dampak ya dari tadi isi cairan lambung yang mengarah berbalik arah ke kerongkongan. Sehingga memang kita melihat di situ beberapa kelainan yang mengenai pada daerah kerongkongan atau esofagus. Jadi kalau kita melihat di situ di daerah esofagus ada suatu esofagitis, kemudian kita cari apakah di situ ada erosi, ada ulserasi, atau mungkin bahkan ada penyempitan, atau mungkin ada suatu baret esofagus. Nah, disitulah yang kita bisa menemukan lewat pemeriksaan endoskopi. Baik. Jadi bila para pasien sekalian ini ya, Dok, ya mengalami gejala-gejala yang disebutkan seperti tadi ya, adanya heartburn, kemudian terasa pahit di tenggorokan, sulit menelan, ini bisa segera memeriksakan diri ke dokter. Boleh lewat vaskes primer dulu ya, Dok, ya, karena ini bagi sejawat dokter juga yang praktek di puskesmas atau vaskes primer, ini yang paling dasar bisa menggunakan tadi yang namanya kuesioner GERD atau GERD-Q. Tapi untuk pemeriksaan yang lebih spesifik lagi, lebih canggih lagi, terutama untuk mengetahui apakah adanya komplikasi-komplikasi dari GERD, ini bisa dilakukan pemeriksaan endoskopi. Dan untuk endoskopi sendiri ini juga alhamdulillah sudah dapat dilakukan di rumah sakit kita tercinta ya, Dok. Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung sudah dapat dilakukan tindakan endoskopi untuk bisa lebih spesifik lagi dalam mendiagnosis dan tentunya juga lebih tuntas dalam memberikan tata laksana dari gastroesophageal reflux disease atau penyakit GERD ini.
Nah, kemudian setelah diagnosis, sekarang kita membicarakan mengenai tata laksananya nih dok. Ini kira-kira apa yang bisa diberikan, penanganan yang bisa diberikan pada pasien-pasien yang menderita penyakit GERD ini dok? Baik, penanganan dari penyakit GERD atau GERD saya kira perlu dibagi dengan penanganan yang bersifat tadi ya, karena penyakit ini ada hubungannya dengan perubahan gaya hidup ya. Sehingga memang kita perlu modifikasi gaya hidup yang ya perilaku hidup bersih dan sehat itulah dok ya. Yang pertama, yang tadi kaitannya dengan berat badan berlebih. Jadi tentunya kita memang harus menyarankan pasien GERD itu dengan menurunkan berat badan ke berat badan yang ideal. Ya, saya kira itu penting ya. Kemudian anjuran yang lainnya, seringkali saya mendengar ada istilah yang namanya small frequent feeding. Jadi makan dengan porsi yang kecil sampai dengan cukup, ya dengan frekuensi yang mungkin tidak tiga kali sehari, tapi bisa sampai 6 kali sehari. Jadi sedikit-sedikit tapi sering gitu ya. Istilahnya tadi dok, small frequent feeding. Ya. Kemudian pasti ya kita memang harus menghindari beberapa makanan yang memang dia mencetuskan ya. Contoh, kita memang harus mengurangi makanan yang berlemak tinggi ya, seperti contohnya coklat, keju ya, itu sebaiknya memang dihindari. Kemudian makanan yang mengandung asam ya. Jadi kayak seperti mungkin tomat ya, seperti itu contohnya. Ini kita hanya menyebut contoh ya. Kemudian kalau minuman ya tentunya minuman yang mengandung kafein ya, kafein yang tinggi ya, kopi, kadang teh pun ada sebagian yang mengandung kafein yang tinggi juga ya di situ. Itu kalau memang kita mau modifikasi lifestyle. Oh ya, jangan lupa tadi saya belum menyebutkan bahwa harus juga menghentikan konsumsi alkohol ya, itu juga harus ya. Kemudian apa yang penting? Yang penting juga dok, jangan lupa dok, ini apa namanya, nasihat dulu kakek nenek kita itu dok. Jadi kalau habis makan jangan langsung tidur atau berbaring. Ya, sehingga memang anjurannya kalau kita habis makan itu sebaiknya menunggu sekitar 4 jam. Jadi 4 jam itu kira-kira sekitar 90%, jadi isi dalam lambung kita sudah dia turun ya, menuju ke usus ya. Jadi itu anjuran yang saya kira saya ingat betul, jadi dulu kakek nenek itu sering menganjurkan seperti itu, ternyata memang itu kaitannya dengan penyakit GERD ini dok. Jadi ternyata anjuran orang-orang tua zaman dulu ini juga ternyata sesuai dengan kesehatan ya dok ya? Iya. Betul, baik. Kemudian selain, jadi yang utama tadi adalah modifikasi pola hidup ya dok ya? Dari pola makan terutama, kemudian juga tadi jangan sampai tidur setelah makan. Kemudian kalau dari terapi obat-obatan bagaimana dok? Ya. Untuk obat-obatan saya kira karena yang namanya asam lambung itu memang diproduksi di sel parietal. Nah, kemudian tadi kaitannya untuk menjaga pH, ya, untuk menjaga pH supaya lambung, gitu ya, terjaga antara 1,5 sampai 3,5, dan disitulah memang kita merekomendasi atau sangat menyarankan pengobatan dengan obat golongan proton pump inhibitor. Beberapa golongan obat proton pump inhibitor itu ada omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol maupun rabeprazol. Ya, saya kira itu bisa untuk
sebagai penanganan pada pasien GERD secara pengobatan, ya. Dan tentunya juga pengobatannya biasanya memerlukan jangka waktu yang lumayan lama ya dok ya untuk GERD ini ya dok? Menurut beberapa ulasan beberapa penelitian, memang dalam waktu 2-3 minggu, kalau memang ada perubahan atau perbaikan dari gejala, itu sudah merupakan tujuan atau keberhasilan dari tujuan pengobatan dari GERD sendiri. Baik. Jadi pengobatan yang optimal ini juga merupakan kunci yang penting dalam pengobatan GERD. Tapi bila pada pasien GERD ini ternyata tidak didiagnosis dengan benar dan tidak mendapatkan pengobatan dengan baik, kira-kira apa komplikasi yang bisa timbul dok? Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan dok, jadi adanya peradangan pada esofagus ya, yang disebut sebagai esofagitis, ya, apakah memang nanti menimbulkan erosi, ulcerasi, kemudian sampai ke arah penyempitan, ya. Sehingga kalau memang di situ ada sampai muncul komplikasi, tentunya kita pun juga akan memikirkan atau mempertimbangkan tata laksana selanjutnya terkait dengan komplikasi, ya. Sehingga kalau umpamanya pasien dengan esofagitis, ya, sudah mengalami erosi, saya kira untuk pengobatan dengan proton pump inhibitor mungkin juga memerlukan waktu yang lebih panjang, yang berbeda sedikit waktunya bila memang tidak dijumpai erosi ya pada esofagus. Ya, saya kira gitu dok. Jadi komplikasinya ini lebih ke arah adanya gangguan di lambungnya ya dok ya, entah itu adanya luka di lambung ya, kemudian adanya penyempitan, dan tentunya bila sudah timbul komplikasi, pengobatannya akan lebih rumit dan lebih lama. Jadi lebih baik memang harus diketahui sejak dini dan pengobatannya juga harus tuntas supaya tidak timbul komplikasi. Nah kemudian ini bagian yang terpenting nih dok, mungkin banyak juga pemirsa yang bertanya-tanya, amankah bagi penderita GERD untuk menjalankan ibadah puasa? Karena sebagaimana yang kita tahu, bila kita dalam kondisi puasa, perut kita kondisi kosong, tentu asam lambung jadi sering ikut naik. Nah ini aman nggak sih dok bagi penderita GERD ini untuk berpuasa dok? Baik, saya melihat gini aja, jadi gini dok, jadi kalau kita melihat dari mekanisme ya, GERD itu mulai dari kelemahan pada lower sphincter esophagus, kemudian satu lagi yang belum saya sebut adanya kelambatan pengosongan pada lambung, sehingga tentunya kalau mengacu pada dua mekanisme tadi, sebetulnya kalau secara keilmuan sebetulnya sih aman ya, untuk bagi penderita GERD itu untuk tetap melakukan ibadah puasa Ramadan, ya. Jadi kalau kita dengan berpuasa Ramadan sebetulnya seakan-akan kan kita berarti mengurangi kapasitas atau volume yang terlalu banyak ya, yang di lambung itu ya. Sehingga kalau umpamanya tadi saya katakan dalam waktu 4 jam itu lambung itu sudah bisa 90% itu kosong, sebetulnya dengan puasa itu sebetulnya lebih bisa memperbaiki dua mekanisme tadi sebetulnya. Tapi itu pun memang kadang kita masih menganjurkan dengan dibantu dengan pengobatan golongan proton pump inhibitor itu dok. Baik. Jadi sebenarnya bila diimbangi dengan pengobatan dan juga pola makan yang benar, justru dengan berpuasa ini malah bisa membantu mengurangi gejala dari GERD ya dok. Tapi tentunya juga harus dengan tips-tips yang tepat. Nah ini kemudian kira-kira adakah tips-tips dok bagi penderita GERD untuk bisa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan ini dok? Baik, Dokter Panji dan pemirsa Ruang Sehat yang dirahmati oleh Allah. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah makan itu kita jangan langsung
tidur atau berbaring ya, sehingga kita melihat umpamanya terutama setelah makan sahur ya, setelah makan sahur itu kita umpamanya pengen tidur gitu ya, sebaiknya dihindari ya, sebaiknya dari kita isilah dengan kegiatan-kegiatan apa setelah sahur, setelah sholat subuh itu, supaya memang kita tidak terbiasa untuk tidur ya setelah makan sahur. Kemudian yang berikutnya tipsnya tadi ya, makanan, terutama makanan-makanan yang memang sebaiknya yang memang dikonsumsi itu sebetulnya yang tinggi serat sebetulnya, yang banyak mengandung air ya. Seperti contohnya yang tinggi serat itu apa ya Dok, seperti gandum ya, barangkali ya, tinggi serat itu seperti gandum. Kemudian kalau yang tinggi air itu seperti buah apa namanya, semangka ya. Ya, semangka, timun kayak gitu ya. Kemudian yang tinggi serat itu juga kayak seperti apa ya Dok, sayur-sayuran ya, sayuran hijau gitu ya, sayuran hijau itu ya. Itu yang direkomendasi. Sementara makanan yang berlemak itu sebaiknya dihindari ya, karena memang itu jadi memicu untuk munculnya GERD, termasuk makanan-makanan yang sifatnya asam atau pedas juga ya. Kemudian untuk yang berikutnya tadi, bila memang kita perlu dalam posisi tidur atau berbaring, sebaiknya memang dengan posisi punggung hingga kepala ini sedikit lebih tinggi, ya, supaya memang untuk menghindari gejala dari regurgitasi. Ya. Saya kira itu Dok untuk beberapa tips yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyakit GERD. Baik Dok, jadi luar biasa sekali pembicaraan kita pada hari ini pemirsa sekalian ya. Sangat menarik ya bahwa GERD ini atau gastroesophageal reflux disease ini adalah suatu penyakit yang disebabkan karena adanya kelemahan pada otot sphincter di kerongkongan bagian bawah yang biasanya ditandai dengan gejala-gejala seperti heartburn ya atau nyeri ulu hati yang disertai dengan adanya tenggorokan terasa pahit dan bahkan juga sering disertai dengan gejala batuk. Dan bila pemirsa sekalian mengalami gejala-gejala tersebut, bisa segera memeriksakan diri ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut dan juga penanganan yang lebih tepat. Dan ternyata bila dilakukan dengan cara yang tepat ya, dengan pola makan yang baik, dengan pengaturan lifestyle yang benar dan juga diimbangi dengan konsultasi pengobatan dengan dokter, bagi penderita GERD ini relatif aman untuk menjalankan ibadah puasa ya, asalkan juga harus diperhatikan tips-tipsnya tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita ya, yaitu dengan menghindari makanan-makanan berlemak, menghindari makanan pedas dan juga asam ketika sahur ataupun berbuka puasa, dan juga memperbanyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat dan juga tinggi cairan ya, serta yang paling penting tadi ya Dok ya, sebaiknya jangan langsung tidur setelah makan karena bisa memperparah dari gejala regurgitasi atau naiknya asam lambung ke dalam kerongkongan. Kemudian untuk pemirsa sekalian di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan acara kesayangan kita, Rehat Ruang Sehat, di saluran TV Hospital Sultan Agung dan juga di channel YouTube kita RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk menyaksikan video-video kita yang lain. Untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kita. Saya Dr. Panji Aksan beserta dengan semua kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.